Terjepit tekanan gila Korea Selatan, mampukah Sabar dan Reza bangkit di laga hidup mati demi tiket semifinal World Tour Finals? Halo Sobat Bulu Tangkis Indonesia. Kembali lagi kita di sini untuk membahas perjuangan dramatis wakil ganda putra kita, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani, yang baru saja bertarung habis-habisan di ajang bergengsi BWF World Tour Finals 2025. Pertandingan yang digelar di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada hari Kamis, 18 Desember ini benar-benar menguras emosi kita semua. Benar sekali, suasana di Stadion Hangzhou pagi tadi sangat mencekam. Sabar dan Reza harus menghadapi tembok kokoh sekaligus unggulan pertama asal Korea Selatan, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae. Pertandingan matchday kedua grup A ini sangat krusial bagi kedua pasangan untuk mengamankan posisi menuju babak gugur. Namun sayangnya, ganda putra non-platnas kebanggaan kita ini harus mengakui keunggulan pasangan Korea lewat 2 game langsung yang sangat ketat. Skor akhirnya adalah 20-22 di game pertama dan 17-21 di game kedua. Kalau kita lihat dari jalannya laga, Sabar dan Reza sebenarnya sudah memberikan perlawanan yang luar biasa berani. Namun, Kim dan Seo seolah punya 1000 cara untuk terus menekan dan tidak membiarkan pasangan Indonesia mengembangkan permainan terbaik mereka. Terlihat sekali ada beban mental yang cukup berat di pundak Sabar dan Reza sepanjang pertandingan berlangsung. Mohreza Pahlavi sendiri mengakui setelah laga bahwa mereka memang gagal keluar dari tekanan lawan yang sangat konsisten. Sejak awal game pertama, pasangan Korea Selatan itu langsung tancap gas dengan pola permainan yang sangat rapi dan sulit ditembus. Reza merasa mereka sudah mencoba segala upaya, mengubah arah serangan, hingga mempercepat tempo. Namun Kim dan Seo selalu punya jawaban yang tepat atas setiap perubahan strategi yang dilakukan Sabar dan Reza. Kesalahan di poin-poin krusial memang menjadi momok yang menakutkan, terutama di game pertama saat skor mencapai angka kritis 20-20. Sabar Karyaman Gutama menyebutkan bahwa ada beberapa keputusan yang tidak menguntungkan dan kurang teliti di detik-detik akhir game tersebut. Padahal, kalau saja game pertama bisa kita amankan, momentum pertandingan pasti akan berubah drastis, dan tekanan justru akan berpindah ke sisi pasangan Korea Selatan. Betul, ketelitian lawan memang patut diacungi jempol. Kim Won-ho dan Seo Seung-jae bermain sangat taktis dengan bola-bola blok yang mematikan. Mereka seringkali menjebak Sabar dan Reza dalam rally-rally panjang yang melelahkan, hanya untuk kemudian mematikan poin dengan satu penempatan bola yang sangat akurat. Strategi blok ini benar-benar membuat Sabar dan Reza seringkali kehilangan langkah dan terpaksa melakukan pengembalian bola yang tanggung. Meskipun kalah, Sabar tetap optimis dan menilai performa mereka secara umum masih berada di jalur yang positif. Kekalahan ini bukan berarti kiamat, melainkan sebuah bahan evaluasi yang sangat berharga sebelum mereka melangkah ke laga penentuan besok. Mereka menyadari bahwa di level World Tour Finals ini, kesalahan sekecil apapun akan dibayar mahal oleh lawan-lawan kelas dunia yang memiliki jam terbang tinggi. Sekarang, mata seluruh penggemar bulu tangkis tanah air tertuju pada laga terakhir fase grup nanti. Nasib Sabar dan Reza untuk melangkah ke semifinal World Tour Finals 2025 kini berada di ujung tanduk. Tidak ada pilihan lain selain menang di pertandingan selanjutnya. Kemenangan telah menjadi harga mati jika mereka ingin tetap menjaga peluang dan mewujudkan impian naik ke babak semifinal nanti. Kita tahu bahwa grup A ini dihuni oleh pasangan-pasangan terbaik dunia, sehingga setiap poin sangatlah berarti bagi klasemen. Persaingan ganda putra dunia saat ini memang sedang sangat merata, di mana siapapun bisa mengalahkan siapapun, tergantung kesiapan mental di lapangan. Tantangan terbesar bagi Sabar dan Reza saat ini adalah bagaimana mereka bisa memulihkan kondisi fisik dan mental secepat mungkin, agar bisa tampil maksimal. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tentunya akan menjadi energi tambahan yang sangat besar bagi mereka berdua. Meskipun bertanding jauh di Tiongkok, doa dari tanah air pasti akan sampai ke Hangzhou. Kita semua berharap tim pelatih bisa memberikan masukan strategi yang lebih jitu untuk membongkar pertahanan lawan di laga pamungkas nanti, agar kejadian tertekan seperti tadi tidak terulang kembali di lapangan. Mari kita sedikit menoleh ke belakang. Perjalanan Sabar dan Reza untuk bisa sampai ke World Tour Finals ini sungguh tidak mudah. Sebagai pasangan independen, mereka harus berjuang mandiri mengikuti berbagai turnamen demi mengumpulkan poin peringkat yang diperlukan. Dedikasi dan kerja keras mereka selama setahun penuh inilah yang membawa mereka bersaing dengan 8 ganda putra terbaik dunia saat ini di Hangzhou. Sangat inspiratif memang perjuangan mandiri mereka selama ini. Oleh karena itu, kekalahan hari ini jangan sampai mematahkan semangat yang sudah berkobar sejak awal tahun. Kim Won-ho dan Seo Seung-jae memang lawan yang sangat kuat, tapi Sabar dan Reza sudah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing ketat dengan skor yang sangat tipis. Ini membuktikan bahwa level permainan ganda putra Indonesia masih sangat disegani. Evaluasi pada game kedua juga sangat penting, di mana skor 17-21 menunjukkan ada sedikit penurunan intensitas serangan. Stamina sepertinya mulai terkuras akibat rally-rally panjang yang dipaksakan oleh pasangan Korea Selatan.
Sabar dan Reza harus bisa mengatur ritme napas dan tenaga, agar tetap stabil dari awal hingga poin terakhir game penentu yang akan mereka jalani besok. Benar, kecerdasan dalam mengatur strategi fisik di lapangan adalah kunci kemenangan. Laga terakhir nanti diprediksi akan berlangsung jauh lebih sengit karena lawan juga pasti akan bermain habis-habisan untuk merebut tiket semifinal. Indonesia terhenti di BWF World Tour Finals 2025. Akankah kekalahan dramatis ini membuka mata strategi baru ganda campuran kita? Halo para penggemar bulu tangkis, kembali lagi bersama kami untuk mengupas tuntas drama panas di BWF World Tour Finals 2025. Turnamen penutup tahun ini menyajikan kejutan, dan kali ini giliran wakil Indonesia yang menjadi sorotan utama. Kabar kurang mengenakan datang dari sektor ganda campuran. Pasangan muda Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu harus menelan pil pahit setelah tersandung di laga kedua fase grup yang krusial. Lawan mereka adalah pasangan tangguh Malaysia, Chen Tangjie dan Toh Iwe. Pertandingan di Hangzhou ini benar-benar menjadi ujian mental luar biasa. Atmosfer stadion begitu intens sejak awal. Mari bedah jalannya laga. Pertandingan berlangsung 3 game menegangkan. Skor akhirnya 21-17 untuk kemenangan kita di game pertama, namun dibalas 14-21 dan 15-21 untuk keunggulan Malaysia. Di game pertama, Jafar dan Felicia tampil menjanjikan. Mereka langsung tancap gas dan mendominasi laga. Serangan mereka efektif menembus pertahanan Chen dan Toh yang biasanya sangat solid. Kemenangan 21-17 di game pembuka membuat optimisme melambung. Kita sempat berpikir, ini momentum kebangkitan ganda campuran Indonesia. Pola permainan mereka terlihat rapi. Namun drama dimulai di game kedua. Pasangan Malaysia mengubah strategi secara drastis. Mereka bermain lebih cepat, agresif, dan terus menekan Jafar serta Felicia tanpa ampun dari segala sisi lapangan. Perubahan tempo ini membuat pasangan kita terkejut. Jafar dan Felicia kesulitan keluar dari tekanan hebat tersebut. Rotasi mereka terganggu dan variasi pukulan tajam lawan membuat pertahanan kita kocar-kacir hingga kalah 14-21. Masuk ke game penentu, ketegangan memuncak. Jafar dan Felicia sebenarnya mencoba bangkit. Mereka meladeni permainan cepat lawan dan sempat terjadi kejar-mengejar angka. Semangat juang mereka luar biasa. Sayangnya di poin kritis kematangan pasangan Malaysia menjadi pembeda. Chen Tangjie dan Toh Iwe bermain lebih taktis dan minim kesalahan. Mereka mampu menjaga momentum dan menutup pertandingan dengan skor 15-21. Ini kekalahan kedua bagi Jafar dan Felicia, sehingga peluang lolos menipis. Namun, kita jangan hanya terpaku pada kekecewaan, karena ada banyak pelajaran berharga dari sini. Tepat sekali. Di panggung BWF World Tour Finals ini berkumpul 8 pasangan terbaik dunia. Bagi pasangan muda seperti Jafar dan Felicia, tampil di sini sudah merupakan pencapaian besar. Pengalaman level tertinggi ini sangat mahal bagi karir mereka. Evaluasi wajib dilakukan tim pelatih. Terlihat jelas bahwa konsistensi dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan strategi lawan masih menjadi pekerjaan rumah. Ketika lawan mengubah tempo, kita seringkali terlambat merespons dengan tepat. Selain teknis, ketahanan mental saat di bawah tekanan juga berpengaruh. Bagaimana tetap tenang saat poin tertinggal adalah ciri pemain juara. Ini proses pematangan yang harus mereka lalui dengan sabar. Kita juga harus mengapresiasi lawan. Pasangan Malaysia bermain cerdik. Mereka tahu kapan harus menekan dan memecah konsentrasi Jafar serta Felicia. Ini standar permainan dunia yang harus segera kita kejar. Tapi jangan lupa, Jafar dan Felicia masih muda dengan potensi besar. Pukulan mereka bertenaga dan skill individu mumpuni. Mereka butuh jam terbang lebih banyak serta strategi matang untuk menghadapi pemain top dunia. Betul, kekalahan ini bukanlah akhir. Justru harus menjadi bahan bakar untuk berlatih lebih keras. Mereka harus menjadikan kegagalan ini cermin untuk memperbaiki segala kekurangan pada diri mereka. Saya yakin dengan evaluasi tepat, Jafar dan Felicia bisa bangkit. Mereka punya jiwa petarung sejati. Kita sebagai pendukung harus terus memberi energi positif agar mental mereka tidak terpuruk lama. Setuju, perjalanan menuju puncak prestasi tidak pernah instan. BWF World Tour Finals 2025 ini mungkin belum milik Indonesia, tapi masa depan cerah masih panjang terbentang. Harapan kita tim pelatih segera meramu latihan spesifik untuk menutupi kelemahan yang terlihat. Mungkin latihan simulasi tekanan tinggi atau variasi strategi perlu diperbanyak dalam jadwal rutin mereka. Dan bagi Jafar serta Felicia, jangan patah semangat. Angkat dagu kalian. Kalian telah berjuang maksimal membawa nama Indonesia. Jadikan rasa kecewa ini motivasi untuk membalas di turnamen besar berikutnya. Kompetisi ganda campuran dunia semakin ketat dengan negara lain yang terus berbenah. Indonesia tidak boleh tertinggal. Kita punya tradisi emas yang harus dijaga oleh generasi muda hebat seperti kalian. Terima kasih Sobat Bulu Tangkis yang sudah menyimak ulasan kami. Tetaplah menjadi pendukung yang cerdas dan suportif.
kritik membangun jauh lebih berharga daripada menjatuhkan mental bertanding mereka. Kita tunggu aksi wakil Indonesia lainnya di turnamen ini. Masih ada harapan dan peluang yang harus diperjuangkan. Terus dukung perjuangan Merah Putih di Hangzhou sampai akhir. Sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya. Salam olahraga, jayalah bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa lagi.